Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Maryadi SHI MSI. Kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Iqbal Hadi, Wilda Nur Hasanah, dan saya Mira Hartati sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, izinkan kepada kami untuk menjelaskan isi dari makalah kami dengan materi ilmu nasik dan mansuk. Kepada rekan-rekan sekalian dipersilahkan. Pengertian naks dan mansuk. Naks secara bahasa berarti menghilangkan sesuatu dan mentiadakannya. Sedangkan naks secara istilah yaitu mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil atau kitab syara yang lain. Maksud mengangkat di sini hukum syara adalah terutusnya kitab hukum yang mansuk dengan perbuatan mukhallaf. Dan pengertian mansuk menurut istilah adalah dihapus, diganti, diubah, dan dipindahkan. Jadi, mansuk ialah hukum syara yang diangkat atau dihapus. Dan yang kedua, yakni ruang lingkup nasikh. Nasikh hanya terjadi pada perintah atau amar dan larangan atau nahi, baik yang diungkapkan dengan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat perintah yang bermakna perintah atau larangan. Tapi nasikh tidak terjadi pada hal-hal yang berhubungan dengan akidah, adab, dan akhlak, serta pokok ibadah-ibadah lainnya, dan juga tidak terjadi pada berita yang jelas tidak bermakna, seperti janji dan ancaman. Macam-macam nasikh. Nasikh terbagi menjadi 4 macam. Nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Para ulama yang mengakui bahwa adanya nasikh telah sepakat. Nasikh Al-Quran dengan Al-Quran, dan itu pun telah terjadi menurut mereka. Yang kedua, nasikh Al-Quran dengan Sunnah. Yang ketiga, nasikh Sunnah dengan Al-Quran. Jumhur ulama telah membolehkan nasikh ini. Yang keempat atau yang terakhir, yakni nasikh Sunnah dengan Sunnah. Sunnah macam ini ada 4 bagian, yakni nasikh sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir. Yang kedua, nasikh sunnah ahad dengan sunnah ahad. Yang ketiga, nasikh sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. Yang keempat atau yang terakhir, nasikh sunnah ahad dengan sunnah mutawatir. Selanjutnya, hikmah adanya nasah dan mansuh. Di antara hikmah adanya nasah dan mansuh adalah yang pertama, meneguhkan keyakinan bahwasannya Allah tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia, sehingga jalan pikiran manusia tak akan pernah bisa mengikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu melaksanakan apa saja, sekalipun menurut manusia hal tersebut tidak logis. Tetapi Allah akan menunjukkan bahwa kehendaknya lah yang akan terjadi, bukan kehendak kita. Sehingga diharapkan dari keberadaan nasah dan mansuh ini akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dialah yang Maha menentukan. Yang kedua, kita semakin yakin bahwasannya Allah Maha bijak, Maha kasih sayang, dan juga Maha segalanya. Karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasah dan mansuh tersebut semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Yang ketiga, mengetahui proses tasri', penetapan dan penerapan hukum Islam, dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta illatul hukmi atau alasan ditetapkannya suatu hukum. 4. Mengetahui perkembangannya tasri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Yang kelima, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang terakhir, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasah itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Untuk contoh dari nasikh, yakni penghapusan ibadat sholat terhadap ke Baitul Muqaddas menjadi ke Ka'bah.
engkau pernah melarangmu berziarah kubur. Ingatlah ziarahlah ke kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur akan mengingatkanmu akan kehidupan akhirat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.